Perkenalkan, saya Dina Darakunanti dengan NIM 19111113703. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian skill lab KMB 3, yaitu pembuatan perawatan luka orif atau orat, di mana tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi pada area pemasangan gips post operator. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Dina Darakunanti, biasa dipanggil Perawat Dina. Saya bertugas pada pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Mau boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Azimah. Oh, Ibu Azimah ya, Bu ya. Boleh saya lihat gelangnya, Bu? Benar ya, Bu ya. Ibu Azimah usia 25 tahun ya, Bu ya. Baik Ibu, tujuan saya ke sini itu akan melakukan pemeriksaan pada luka post op fraktur Ibu. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi pada luka post operasi fraktur Ibu. Ini akan kita lakukan sekitar 10 menit dan akan kita lakukan di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, sebelum kita mulai tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada saya. Untuk posisinya Ibu sudah nyaman? Sudah. Baik ya Bu ya, karena pasien telah setuju, setelah itu kita tutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Lalu setelah itu kita lakukan cuci tangan dan memakai handscone. Setelah itu kita lanjut ya Bu ya pada tindakannya. Sebelumnya kita lepas terlebih dahulu gips pasien. Misi ya Bu ya. Setelah kita melepas gips pasien, lalu kita lihat apakah adanya tulang-tulang yang menonjol pada luka pasien. Lalu kita lihat juga jahitan pada luka operasi fraktur pasien, dan juga kita lihat area lukanya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan orif-oref, di mana pemeriksaan orif-oref ini kita lakukan dalam 5 hal. Yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan apakah adanya pendarahan tersembunyi pada luka pasien atau tidak. Ini caranya kita lihat jenis luka, lalu kita lihat juga lokasi luka. Lalu setelah itu kita lihat dengan menggunakan pen light. Kita lihat luas lukanya. Lalu setelah itu kita lihat juga warna darahnya. Apakah warna darahnya itu muda atau pucat. Lalu apakah warna darahnya itu normal atau warna darahnya itu agak kecoklatan. Lalu ini warna darahnya normal ya Bu ya. Lalu setelah itu jangan lupa untuk mengkaji tanda-tanda vital pasien. Lalu setelah tindakan selesai kita lakukan, lalu jangan lupa dokumentasikan. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan yang kedua, itu pemeriksaan resiko neurovaskular comparison, di mana ini terjadi karena fiksasi yang terlalu kuat pada area fraktur atau operasi fraktur pasien. Ini kita lakukan dengan menggunakan CSM, di mana C itu color. Kita lihat ujung-ujung ekstremitas pasien, apakah itu terdapat sianosis atau kebiruan pada ujung-ujung jari pasien. Ini tidak terlihat kebiruan ya Bu ya. Lalu setelah itu kita lihat juga kapilari rival pasien, yaitu dengan cara apakah darahnya itu kembali, saat kita tekan apakah darah kembali kurang dari 3 detik atau tidak. Kita lakukan penekanan. Ini darahnya kembali dalam waktu kurang dari 3 detik, berarti ini normal ya Bu ya. Lalu setelah itu kita lakukan sensasi. Itu dengan cara apakah tangan Ibu terasa kebas atau mati rasa? Tidak, Sus. Oh, tidak ya Bu ya, berarti itu normal. Lalu setelah itu M, di mana M itu move. Apakah pada area ekstremitas atau fraktur pasien ini dapat digerakkan secara perlahan-lahan atau tidak? Ibu bisa menggerakkan sedikit-sedikit dengan tangannya. Bisa ya Bu ya, digerakkan, berarti itu tidak terjadinya mati rasa ya Bu ya, berarti ini normal. Untuk pemeriksaan resiko neurovaskular comparison ini kita lakukan 1 kali 2 jam, itu pada 8 jam pertama setelah kita melakukan operasi. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya kita lakukan 1 kali 4 jam, itu pada 48 jam berikutnya. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan kompartemen sindrom, di mana kompartemen ini merupakan sebuah ruangan pada otot, namun ototnya itu tidak elastis, sehingga terjadinya darah itu mengalir ke jaringan.
Karena darah mengalir ke jaringan itu sehingga terjadi pembengkakan pada jaringan. Karena adanya pembengkakan sehingga terjadinya tekanan yang hebat. Jika ada tekanan yang hebat itu darah-darah tidak bisa mengalir ke ekstremitas, ke ujung-ujung ekstremitas, sehingga terjadinya nekrosis atau kematian jaringan pada ekstremitas. Hal ini ditandai dengan pasien merasa kebas atau mati rasa. Apakah Ibu merasa kebas atau mati rasa? Bisa digerak-gerakkan Bu ujung jarinya? Bisa ya Bu ya. Berarti ini pasien tidak mengalami kebas atau mati rasa dan itu berarti normal. Lalu kita dokumentasikan pada lembar dokumentasi. Lalu pemeriksaan yang keempat itu pemeriksaan apakah terjadi kerusakan kulit atau jaringan. Kita lihat ini kerusakan kulit ini terjadi akibat pemasangan gip yang terlalu kuat. Pemasangan yang terlalu kuat ini sehingga menempel pada luka sehingga dapat menyebabkan kerusakan kulit maupun kadang bisa sampai infeksi. Ini kita lihat area luka, apakah adanya kerusakan kulit atau tidak. Lalu kita raba bagian bawah dan juga atas gip. Itu apakah terasa hangat atau tidak. Itu apabila terasa hangat itu bisa terjadi inflamasi. Lalu kita lihat juga area kulit apakah ada kerusakan kulit atau tidak. Apabila terjadi kerusakan kulit itu dapat menyebabkan adanya drainase. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang kelima, yaitu pemeriksaan infeksi terselubung. Kita lihat apakah pada area luka ini apakah terawat atau bersih atau tidak pada area lukanya. Lalu kita observasi juga apakah adanya tanda-tanda infeksi. Lalu setelah itu kita observasi juga apakah adanya pada area luka ini tercium bau atau aroma yang kurang sedap dari area luka. Ini tidak ya Bu ya. Berarti ini tidak ada tanda-tanda infeksi. Baiklah Bu, untuk pemeriksaan orif-orif telah selesai kita lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah sedikit lega terus karena hasilnya normal. Bagus ya Bu ya. Sebelumnya nanti sekitar 2 jam lagi saya akan ke sini untuk pemberian obat sesuai dengan resep dokter. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Oh, tidak ada ya Bu ya. Jika tidak ada, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Semua tindakan yang kita lakukan tadi jangan lupa kita dokumentasikan pada lembar pendokumentasian. Baiklah, sekian video perawatan luka orif dan oref dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.